selamat pagi Wanojers, saya Bamai bersama Mara TV dan ini saya mendapatkan bintang tamu spesial yang terkenal sangat bawel, Dadang Hermawan atau enggak kita kenal sebagai Mang Utun. Apa kabar Mang Utun? Alhamdulillah baik Ibu. Lumayan lama kita nggak ketemu ya? Lumayan lama. Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Sama Mang Utun juga inilah lebih bager ya nama kelihatannya. Insya Allah. Mang Utun, nah, aku kan kalau ke Bandung tuh bolak-balik ya. Nah, Mang Utun sebagai orang yang benar-benar sayang sama Bandung, punya cerita apa sih? Ceritain sama gue, kayak apa sih Bandung sekarang? Bandung hari ini makin kesini makin kesana. Oh, lagi musim tapi makin kesini makin kesana. Jadi kebetulan saya pituin asli Bandung Bu. Malahan ya yang mendirikan kota Bandung leluhur saya gitu kan ya. Jadi sedikit perjalanan Bandung teh paham pisan. Coba disebut leluhurnya nanti. Saya turunan generasi ke-6 Wiranata Kusuma 3. Oke, terus? Saya ngebandingin waktu saya SD SMP aja dulu ya. SD SMP Bandung itu sejuk, bangun pergi sekolah tuh masih berembun, ente macet gitu kan. Kemudian tahun 90-an mulai atas nama pembangunan ada yang namanya program Bandung Berbunga yang zamannya Pak peralihan ke Padada itu. Mulailah Bu di daerah Buah Batu tiba-tiba ada pabrik. Sungai Cikapundung kolot yang dulunya bersih jernih. Mulai ada limbah dari Jatatek, SOB dan ada beberapa pabrik. Kemudian tiba-tiba di daerah Buah Batu muncul komplek-komplek gitu kan. Ini hanya saya menceritakan Bandung kecilnya dulu daerah Buah Batu lah. Jadi kalau Buah Batu rudet berarti Bandung rudet gitulah Bu. Sederhananya begitu. Nah, di daerah Buah Batu aja sekarang keluar gang udah macet. Ya kerasa banget ya, kebetulan mungkin Kang Utun tinggalnya daerah Buah Batu itu daerah bawah ya kalau di Bandung ya. Nah kalau saya kebetulan memang dulu tinggalnya di Dago Kang Utun. Di Dago pun juga saya merasakan hal yang sama ya. Senengnya tinggal di Bandung, dingin dan sebagainya, air masih bagus ya. Terus kemudian saya merasakan perubahan yang cukup signifikan. Itu tahun 95 ya. Nah terus kemudian dari sekian perjalanan akhirnya balik ke Bandung. Pulang ke Bandung tuh sebenarnya sedih. Betul ya. Kalau tidak cinta Bandung saya mau pergi aja dulu. Sesuai dengan tagar pergi aja dulu kayak pergi balik aja dulu gitu. Cuman kan ya apa ya terlalu cinta terhadap Bandung. Jadi bahasanya gini lah, kajen rudet aing cicing di Bandung. Ya, saya ngerti saya ngikutin Kang Utung ya. Kang Utun melakukan berbagai hal yang mungkin itu bagian dari cinta dengan tanahnya ya, dengan tanah Bandung. Mulai dari lingkungan, mulai budaya, sama politik. Nah itu sekarang kumaha sih di Bandung teh? Ya tadi lah, Bandung semakin kesini semakin kesana. Jadi kalau berbicara tentang Bandung hari ini, di mata saya nih Bandung nih sudah masuk ke dalam sebuah kota yang patologis. Jadi patologis teh hujan seketik banjir di mana-mana. Tiba-tiba sebuah hajatan dibikin misalkan di PPI ataupun di Gasibu macet kemana-mana. Ngeblok kemana-mana. Tiba-tiba ada sebuah universitas bikin wisuda gitu di Sabuga macetnya kemana-mana. Itu udah patologis. Yang lebih parah lagi Bandung ini udah masuk ke dalam kota yang bencana ekologis. Udaranya beberapa ruangan tidak oke ya? Ya
nggak jujur ya, pemerintah ini kan nggak masang alat kualitas Deteksi udara. kualitas udara. Oke. Saya tahu alat itu dipasang dulu terakhir tahun 2013-an lah. Masih Berfungsi nggak? dulu ada Bu berfungsi, dan Bandung itu di beberapa titik sudah udaranya tidak layak hirup. Itu satu. Yang kedua, suplai air bersih. Air bersih ada yang namanya PDAM. Nah, tiap tahun berapa ribu PDAM menambah layanan ke masyarakat. Tapi Nah, yang lebih parah lagi, ini PDAM sumber airnya yang kan di atas. yang apa Manglayang Dari gitu-gitu. Citaru, Oh. Cikapundung dan lain-lain lah. Jadi sumber air baku untuk warga Kota Bandung itu hari ini minum limbah manusia, bukan limbah pabrik. Karena tahun kemarin nih Gakhumnya Kementerian Lingkungan Hidup Ya. sudah bikin audit lingkungan dan menyatakan bahwa Cikapundung ini sungai mati. Jadi apapun yang masuk ke sana Kalau dulu Cikapundung dialiri dari mata air. Nah, hari ini Cikapundung berair apabila hujan. Dan kalaupun air di musim kemarau ada air, itu air limbah rumah tangga, oke. kencing, mandi dan sejenisnya. Kemudian jadi air baku untuk warga kota. Tapi ini ya, aku pernah ke satu daerah ya Kang. Itu sebenarnya agak miris sih. Harusnya air terjun kan ada airnya ya. Ini enggak, dinding batu aja. Nah, Bandung ini kan cekungan ya Bu ya. Jadi daya dukung hidup atau daya dukung lingkungannya warga cekungan Bandung ini sangat ditopang oleh kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, terutama Iya. Bandung Utara. Ya. Dulu itu zaman Pak Dani Setiawan ada kerjasama dengan kementerian itu ingin membebaskan kawasan Bandung Utara dari properti. Tapi sekarang mana? Buktinya ada sekolah mau Ya, dibangun di sana. Makanya keluarlah perda yang namanya Perda Kawasan Bandung Utara. Artinya untuk menyelamatkan kawasan Bandung Utara sebagai penopang daya dukung masyarakat di bawahnya. Tetapi mungkin duitnya lebih gede Bu untuk perizinan. Akhirnya 2002 sampai 2012 saya kan terus demo selamatkan kawasan Bandung Utara. Ya. Tetapi kalah karena mengkampanyekan menjaga kehidupan dengan duit yang miliaran ya kalah lah. Kalah. Dan terutama banyak kepala daerah yang jadi dibiayain oleh para pengembang. Jadi setelah jadi kepala daerah itu jadi dibiayain oleh para pengusaha properti di KBU, ya otomatis izinnya harus keluar. Dan ini ada seorang bupati, mantan bupati, saya protes tentang Cimenyan yang dikuasai Dago Resort begitu ugal-ugalan. Dia ngomong, saya heureun kuletah euy senamang. Urang teh jadi bupati duitnya ti si eta. Nah, Ya, ini apa maksudnya? Ini kan sensitif nih, Kang Untung. Cuman memang kita sebagai orang yang memerlukan sumber air ya, itu kan semuanya harus dijaga, benar nggak? Nah, sekarang bicara lagi tadi Bu si catchment area ataupun daerah resapan air KBU kan udah habis. Terus nanti kita dapat dari mana? Air tanah pun di Bandung udah mulai kopong. Ya, aku bisa ngerti ya sedikit dari Kang Untung karena yaitu sempat jalan-jalan. Air terjun, airnya sudah tidak ada. Kalaupun ada, sudah ditampung oleh truk-truk air. Betul, Benar nggak? betul. Itu juga kan sebenarnya banyak yang membutuhkan air, apalagi daerah-daerah selatan ya, daerah timur. Ya ini Bu. Nggak ada solusinya gitu loh Kang. Untuk tanaman aja semua akhirnya menanam sayur karena pohon-pohon besar aja di atas itu udah nggak ada kan? Ya. Benar nggak? Nah kita tuh nggak ada kok, maksudnya ya menanamkan kesadaran untuk itu.
musibah teh jadi biasa, jadi percuma mitigasi teh. Jadi minum. pemerintah tidak konsisten. Hmm, Pemerintah nih nggak pernah, dia hadir untuk penyelamatan KBU, untuk yang menyelamatkan KBU untuk kehidupan di bawahnya dan masa yang akan datang, tetapi tidak pernah konsisten. Ya mungkin pandangan saya kebijakan kalah dengan duit, dan itu faktanya. ya. Ada yang kepala daerah yang ngomong gitu, saya tuh jadi tisi eta duitna euy gitu. Tapi kan ini udah terjadi, Bu. Ya. Nah, Bandung hari ini, Bandung yang patologis, Bandung yang terancam bencana. Bencananya kan bukan hanya bencana alam. Ya. Bandung punya 5 sesar lokal. Bandung punya potensi sesar Lembang. Ya. Tapi ada juga bencana Bandung lautan sampah, Lautan air, banjir. Bandung lautan banjir Cilencang, dan Bandung krisis air bersih. Itu kan bagian dari bencana. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Nah itu, kita tuh pengennya apa sih? Kayak kalau kita mah pengennya lancar ya. Sedih juga kalau dengar orang nggak punya air bisa seminggu itu. Gue pernah dengar seminggu itu nyala itu paling 2 kali. Betul. Dan Ya. kadang-kadang pas nyala airnya kotor. Nah itu kan berarti kita juga apa ya, ngerusak badan orang-orang sebenarnya dengan air kotor itu kan. Belum tentu orang ngerti cara ngebersihin air. Ya kan kadang-kadang Enggak, Kang. ekstrimnya begini, Bu. Apakah para pejabat yang berkhianat, apakah Ya. pejabat yang berwenang gitu kan hadir untuk menyelamatkan, memberi fasilitas rakyat, nanti kemudian melihat Tentu tidak dong jawabannya gimana. boga agama teu nya gitu, sieun ku Gusti Allah teu Nggak ada, gitu. sekarang ya, zaman sekarang nggak ada orang yang takut sama Tuhan. Udah banyak kok. Takutnya sama KPK, Bu, pejabatnya. Ya, pokoknya takutnya sama duit. Nah, Ya, kalau sama Tuhan nggak. terus gini, Bu. Ada seorang wartawan senior, dia ngirim foto. Mang, ini yang Mang dulu demo 2004, prediksi bakal Bandung macet, Bandung ini, sekarang kejadian. Terus kumaha Mang sana solusinya? Hari ini solusinya ya masyarakat Bandung harus beradaptasi dengan bencana. Nah, itu ya. Kalau istilah sekarang ya, Kang, namanya situationship. Betul. Benar nggak? Betul. Nggak cuma soal cinta-cintaan, tapi ini berhubungan dengan semua orang menyesuaikan dengan Situasi. keadaan yang susah. Betul. Ya, nah itu yang sebenarnya kita harus stop, benar nggak, Kang Uton? Kan yang ironisnya gini, Bu, yang namanya udara bersih dan air bersih adalah hak, tapi ya human rights lah. Nah, tetapi itu adalah hak dasar manusia yang wajib dijamin oleh negara ataupun pemerintah. Betul. Nah, ini tidak jalan. Berapa persen sih dari kurang lebih 4 juta lah, 4 juta warga kota Bandung, berapa sih yang sudah terlayani oleh PDAM? Kemudian udara bersih itu kan di kantor polusi kota itu di kantor oleh RTH, Ya. ruang terbuka hijau. Berapa persen sih RTH Kota Bandung penambahannya dari zaman Pak Dada, Emil, Oded, almarhum sampai yang terakhir lah gitu ya, hari ini RTH ruang terbuka hijaunya Kota Bandung berapa persen sih dari kewajiban undang-undang? Setahu gue lebih banyak vas kembang daripada pohon ya. Nah, padahal Kota Bandung itu ataupun semua kota di Indonesia punya kewajiban 30% dari wilayahnya harus jadi ruang terbuka hijau untuk mengkanter Ya. polusi. Berarti kita beralih nih dari situationship menjadi situation shit. Shit. Benar nggak? Ya. Semua it's shit. Ya. Sekarang nih kita kan punya pemimpin baru. Oh ya, hari ini Ya. dilantik Hari ini dilantik ya. Gubernur Wali Kota Ya, dilantik. selamat Pak Dedi dan Wakil Farhan dan Wakil. Harapannya apa sih? Sama yang baru nih, Kang Utun. Kita kan harus maju terus.
Ya kan, mudah-mudahan dengan pemimpin yang sekarang sedikit lebih ada harapan. Setiap hari harus berharap. Berharap kan? dong, Ya, setiap hari wajib berharap, kan. benar nggak? Setiap hari harus membangun sugesti positif dan harapan baik. Betul. Begitupun dengan terpilihnya Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kemudian Farhan sebagai Wali Kota. Harapan saya pribadi dengan teman-teman, beberapa komunitas yang bareng sama saya, ya berharap Kang Farhan khususnya untuk Wali Kota Bandung bisa membawa Bandung lebih baik, bukan hanya juara-juara bohongan gitu kan. Kan yang udah juara-juara bohongan. Ya, aku pernah ketemu Pak Deddy nih di airport. Aku bilang, Pak, titip Bandung. Bagaimanapun kan Bandung itu Ibu barometer, kota. ya, barometer untuk ke semua kota nanti seluruh Indonesia. Sama Kang Farhan. Kang Farhan waktu itu janji ngebenerin fasilitas yang ada. Saya bilang, Bandung mah udah keren dari awal, bener nggak? Yang harus dibenahi itu manusianya, bener nggak Kang? Dari mereka kesadaran buang sampah. Setuju itu, Bu. Ya, udah gitu, ya situasi macet ini tuh kan kita harus pecahin. Karena gue pernah datang tuh ke dinas, gue bilang nih gimana nih, bisa nggak dipecahin? Budget. Nah ini harapan ke Kang Farhan. Jadi kalau saya boleh bersumbang saran kepada Kang Farhan, Bandung ini sudah terlalu padat. Ya. Untuk beberapa titik, Bu, ya, terlalu padat. Jadi infrastruktur itu sudah terlalu padat. Yang penting itu Kang Farhan ini menginvestasikan infrastruktur sosial. Bagaimana membangun masyarakat Kota Bandung yang benar-benar agamis, orang anu bener nyunda gitu, bukan hanya rame marake kostum Sunda tapi teh nyunda. Kan yang penting ya kan banyak gitu. Itu sekarang banyak banget ya di sini. Kayak tadi saran saya, bagaimana membangun infrastruktur sosial sebagai investasi masa depan. Kalau infrastruktur bangunan kan sudah terlalu banyak bahkan Bandung, ya. Ya dan tidak merubah apa-apa dan hanya nambah masalah. Betul. Akhirnya jadi barang rongsok aja di Bandung. Yang kayak kemarin yang juara-juara kan dibongkarin tuh halte-halte yang beberapa mubah juga lah. Mesin parkir dan lain-lain. Nah, bagaimana Kang Farhan 5 tahun ke depan ini membangun infrastruktur sosial masyarakat Kota Bandung yang lebih tertib berlalu lintas? Ya. Bagaimana membangun masyarakat Kota Bandung yang lebih ramah terhadap lingkungan? Betul. Bagaimana membangun infrastruktur sosial masyarakat Kota Bandung tidak nyampah ugal-ugalan sehingga TPA Sari Mukti hari ini overload, dan hari ini Bandung sudah darurat sampah, Bu. Berarti nggak sesuai ya dengan bersih adalah sebagian dari iman. Enggak. Jauh ya? Enggak ada. Hari ini Bandung darurat sampah. Di beberapa titik TPS sudah numpuk dan tidak bisa buang ke Sari Mukti karena Sari Muktinya sudah overload. Nah, ini sebuah tantangan. Jadi kalau ngomongin sampah nih, ini sampah yang hari ini sedang masalah, Bu, ya. Baru kemarin diskusi sama teman-teman. Mang, masalahnya di mana sih? Masalahnya dari masyarakat. Karena sampah itu dari masyarakat, bukan dari Pemkot. Nah, tetapi kalau hari ini jadi masalah, yang salah pemerintah. Betul, Kang. Jadi kayak gini, sebenarnya sampah itu kayak bisnis batu bara. Bener. Yang diambilnya trackingnya, bener nggak? Bener. Ya kan? Bener. Nah, kita buang sampah nih, dapat masukan, harus dipisah. Begitu diambil, ditumpukin lagi satu. Nyampe tuh ke TPA, TPK berkaitan sama tipping. Tipping berarti kan pemerintah daerah. Hari ini sedang dengan darurat sampah ini, kebetulan saya yang membuat darurat. Nah, aku mau nanya, aku tuh banyak sekali ketemu orang ya yang bisa bikin mesin sampah. Nah ini yang saya mau sampaikan. Tapi kenapa satu pun ya yang gue tanya nggak dipakai? Kenapa satu pun nggak ada yang dipakai? Tapi di luar daerah dipakai. Itu kan pertanyaan ya. Terus gue lihat ada di satu kabupaten itu dia bikin mesin sampah besar. Tapi orang yang bisa bikin mesin itu kan berarti orang pintar. Itu ada kesalahan yang menurut gua
lu tinggal copot besinya doang pakai ulir atau enggak besinya lu miringin jadi sampahnya jatuh, bukan sampah yang celegeng begini. Ya. Gimana mau jatuh? Ini cuma bikin. Ini menariknya gini Bu nih. Ini Ya, sampah nih. Dari dulu zamannya Dada Rosada terjadi Bandung Lautan Sampah part pertama. Waktu itu 2009. Saat TPA Lewi Gajah meledak dan membunuh 169 orang. Dinas lingkungan Kota Bandung yang mengurus sampah sudah mengeluh. Sampah kami keteteran, kami kewalahan. Pertanyaannya kenapa tuh dikekewek sorangan? Nah itu. Karena ada anggaran yang gede. Jadi berkeluh kesah itu hanya untuk nambah anggaran. Kemudian polanya nggak dirubah. Polanya masyarakat buang, tumpuk, angkut, buang lagi ke TPA. Jadi bahasa saya itu ortodok. Nah, kalau misalkan pemerintah Kota Bandung memang keteteran ngurus runtah, yang ngurusnya didistribusikan sesuai dengan undang-undang persampahan. Sampah itu sebaiknya diberesin di hulu. Betul. Nah, artinya anggaran yang biasa dikelola oleh dinas lingkungan ridho itu dibikin ke komunitas atau ke masyarakat itu untuk mengurangi beban. Nggak ridho, masalahnya nggak ridho udah jelas. Ya Pak Sekda Jabar aja ngomong, ini Pak Sekda Jabar Bu yang ngomong nih. Pak Sekda Jabar ngomong di sebuah diskusi bahwa dalam tata kelola sampah yang ortodok tadi angkut tumpuk buang itu ada margin korupsinya gede. Ini yang ngomong Sekda. Ya. Nah, setuju. Artinya karena ada potensi duit di gede itu si pemerintah kota teh terido kemarin duit nanti dibikin ke masyarakat atau ke komunitas pengelola. Nah, makanya saya menyampaikan saya saran tadi ke Kang Farhan. Kang Farhan wali kota Bandung nu kasep, nu bager. Lamun tiasa sesuai dengan undang-undang persampahan, sampahnya maksimal beres di tingkat kelurahan. Dan tidak dengan satu metode, Bu. Nah, hari ini kan Bandung metodenya A1, nggak bisa saya bilang. Contohnya kenapa? Contohnya begini, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Sumur Bandung dengan Kelurahan Binong, sisi masyarakat secara sosialnya beda, kepadatan kependudukannya beda, sampah yang dihasilkannya beda dengan di Sumur Bandung. Artinya tidak bisa metode yang dipakai di Sumur Bandung belum tentu cocok sama lain. Ya, sebenarnya kan sampah itu terjadi di seluruh daerah ya. Hari ini Indonesia darurat sampah. Betul. Aku juga kebetulan kan tinggal di Bali ya. Aku juga ngelihat bahwa persoalannya itu sama. Apalagi kalau di Bali itu tempat sampahnya kan di tengah kota tuh, di Suwung. Nah itu kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, sekarang udah kayak bukit Kang, tinggal dikaplingin, lu bisa bikin rumah di situ nanti. Saking udah jadi bukit, ya kan? Nah, tinggal nunggu meledaknya aja. Kalau meledak, udah ketutup udah. Kita sama sampah. Saya ini 3 bulan ini saya lagi konsen Bu ngurusin sampah. Karena ya saya sayang kota saya tidak mau kejadian Bandung Lautan Sampah. Bandung Lautan Sampah itu sedih banget ya. Kita kemana-mana tuh ya, sampah tuh udah benar-benar kayak orang udah nggak ada yang peduli, hanya terus jalanan airnya kemana-mana. Lindihnya kemana-mana. Bener nggak Kang? Dan itu kan nyiksa banget ya. Nah sekarang apa sih salahnya lu setiap kecamatan atau enggak setiap kelurahan lah ya, RT RW disatuin ada satu mesin sampah yang memang bisa membantu. Tapi kan masalahnya mesin sampah itu kan melakukan pembakaran ya, benar nggak? Jadi sekarang gimana caranya kita juga dikasih kesempatan. Gue sebenarnya agak sirik sih dengan sistem yang maksudnya ya selain sampah tapi ada orang kreatif yang bikin misalnya sampah dari bekas botolnya hotel ya, dia bisa bikin furniture ya, macam-macam lah kebutuhan dari sampah dengan sangat bagus dan itu bisa dijual lagi ke luar negeri. Kenapa kita nggak bisa? Orang kita juga kan nggak kurang pintar, bener nggak? Bandung ini kan Bandung terkenal Bandung kota kreatif. Nah, itu mau aku cut, bukan kota kreatif, tapi kota kreator kan. Karena apa? Kita yang bikin. Kreatif itu kan. Oh iya, sepakat.
keluarnya. Kreatif ini produknya. Nah, gue tuh pengen banget ngembaliin Bandung itu sebagai kota kreator, orang yang Penuh inovasi. dengan inovasi. Nah sebenarnya gini Bu nih, tawaran kepada pemerintah kota dari berbagai komunitas dan ahli sudah disampaikan untuk terkait sampah. Nah kendalanya adalah pengelolaan anggaran yang biasa ratusan miliar dikelola oleh mereka, mungkin belum merido untuk didistribusikan. Makanya sedang diaudit. Jadi hari ini saya dapat info DLH paparan DLH Kota Bandung tuh lagi diperiksa sama Dirkrimsus Polda karena ada indikasi penyelewengan solar dan pengelolaan sampah. Nah, bagaimana tuh Mang tawaran solusinya? Tawaran solusinya adalah sampah beres di tiap kelurahan. Betul. Berdasarkan potensi timbulan sampahnya. Betul. Karena tidak bisa semua misalkan Disamaratakan setiap kelurahan harus pakai mesin pembakar sampah, ya belum tentu juga. Betul, betul. Karena contohnya saja nih, sampahnya Kecamatan Sumur Bandung yang banyak pertokoan dan tentara dan polisi Sampahnya dibanding kan dengan beda. sampahnya masyarakat Binong beda. Berarti kan metodenya nggak disamakan. Nah hari ini yang saya lihat Pak PJ kemarin ya, PJ Wali Kota Bandung Ya. masih satu metode. Jadi Bandung meresan runtahna kudu satu metode. Ya. Saya rasa nih nggak solusi juga. Mungkin lewat dari sini mudah-mudahan kita tersampaikan ya. Karena untuk hal ini kan kita nggak perlu ilmu ikhlas, ilmu kudu, benar nggak? Ya. Biar Bandung Ya, Oke, ya lagi. tadi balik lagi ke harapan. Ya harapannya Kang Farhan nggak kayak yang kemarin-kemarin kan banyak janji-janji Bandung inilah, Bandung bagus, Ya. Bandung itu. Tapi Om Farhan, faktanya, dengerin tuh faktanya begini. Bandung semakin kesini makin ke sana. Bahasa saya Bandung bagi kade, bagi rujat, bagi buyatak. Makanya semakin ke pinggir lah Bu, karena tidak mau di keosan. Nah, Rametuknya juga banyak ya. nah. Ada beban yang harus kita bagi. Bebannya pemerintah ini sebenarnya hanya regulasi dan fasilitasi. Betul. 30% lah. 70%-nya ada di masyarakat. Sebagai masyarakat sosial yang nyampah, masyarakat sosial yang bikin macet, dan lain-lain. Makanya saran saya ke Kang Farhan, kumahanya caranya membangun infrastruktur sosial biar menuju Bandung yang lebih bermartabat. Ya. Bandung anu soleh. Ayeuna Bandung kota maju, konon katanya Bandung kota maju. Tapi daya dukung lingkungannya Maju mundur. bukan maju mundur, memang mundur Bu. Iya, maksud gue emang maju mundur kan Nah. kieu terus. Nah, kemudian Bandung kota kreator, Bandung kota keren, tetapi macet di mana-mana. Masyarakatnya Masyarakatnya nggak terbangun kesadaran Ya. karena kota yang maju itu, yang keren itu bukan pemerintahnya. ya, Kota yang maju itu adalah masyarakatnya yang keren, Ya. bertuhan, beradab, ya dan gitu-gitulah. punya tata tertib lalu lintas yang baik. Benar nggak? Betul. Berhubung sekarang waktunya sudah habis ya, Mang Utun. Seneng banget gue ketemu Mang Utun. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan ya yang namanya keinginan baik tuh mudah-mudahan dikabulkan. Kita hanya bisa menyampaikan pesan baik biar masa depan Bandung lebih baik. Betul. Karena wali kota mah Bu dapat pensiun. Wali kota Iya. 5 tahun, 10 tahun berhenti. Kita rakyat Bandung Menyelamatkan diri sendiri. dari lahir cinta Bandung, pensiunnya nanti mati. Ya. Terima kasih Ibu Terima sudah kasih, mengundang. para Wanojers, aku pamit, Kang Utun juga pamit. Mudah-mudahan ini semua pesannya tersampaikan oleh banyak pihak, terutama Bandung. Dan Iya. garda terdepan adalah para Wanojers untuk perbaikan. Amin. Ibu-ibu kan yang terdepan. Necarewet ya. Terima Thank you kasih. ya. Sampai kita bersuah kembali. Amin.